Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soliha, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, yakni pada pelajaran 4 dengan tema perilaku terpuji. Anak-anakku semuanya, kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Oleh karena itu, kita pada kesempatan ini berada pada pertemuan 2 dengan subtema tolong menolong. Namun, sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soliha, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah yang pertama, menyebutkan arti tolong menolong. Yang kedua, menjelaskan manfaat tolong menolong. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh sikap tolong menolong. Tentunya anak-anakku semuanya, agar tujuan pembelajaran ini tercapai, marilah kita simak secara seksama pembelajaran pada kesempatan ini, agar kita nanti bisa melakukan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan yang soliha, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia butuh bantuan orang lain ketika hidup di dunia. Contohnya, ketika sakit, manusia membutuhkan orang lain untuk mengobatinya. Ketika ingin membangun rumah, manusia juga membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering jumpai orang tua membantu anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya, anak-anak membantu orang tuanya. Kemudian, kakak membantu adik. Begitupun sebaliknya, adik membantu kakak. Berikutnya, guru membantu siswa di sekolah. Kemudian semuanya, anakku semuanya saling membantu. Karena setiap manusia butuh bantuan orang lain. Lantas, apa sih arti tolong menolong itu anak-anak? Tolong menolong artinya saling menolong atau saling membantu satu sama lain. Tolong menolong bisa meringankan beban orang lain. Manusia memerlukan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Pekerjaan yang dilakukan dengan tolong menolong akan terasa mudah dan lebih ringan.
Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk tolong menolong dalam kebaikan. Allah melarang tolong menolong dalam hal keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat di atas menjelaskan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa. Kita juga diperintahkan memiliki sikap peduli. Kita harus tolong menolong di rumah dan di sekolah. Selain itu, kita harus tolong menolong di lingkungan masyarakat. Berikut ini contoh perilaku tolong menolong dalam kehidupan di rumah, di sekolah, maupun tolong menolong di lingkungan masyarakat. Sebagian besar waktu kita berada di rumah. Di rumah terdapat ayah, ibu, adik ataupun kakak dan keluarga kita yang lain. Dan disinilah kita dibesarkan mulai dari lahir hingga sekarang. Adapun contoh tolong menolong ketika kita berada di rumah, yang pertama, menolong ibu mencuci piring. Yang kedua, membersihkan ruangan rumah. Dan yang ketiga, menata halaman dan taman rumah. Dan yang keempat, membantu ibu mengasuh adik. Anak-anakku yang soleh dan yang solihah, setelah di rumah, waktu kita yang lain adalah kita berada di sekolah. Di sekolah inilah kita menuntut ilmu yang kita gunakan sebagai bekal kelak ketika dewasa. Tentunya dalam menuntut ilmu tersebut diperlukan sikap tolong-menolong agar ketika menuntut ilmu berjalan dengan lancar. Adapun contoh tolong-menolong di sekolah yaitu pertama, menolong teman yang lupa bawa alat tulis. Yang kedua, menolong teman yang terjatuh. Yang ketiga, menolong teman yang sakit. Dan yang keempat, tolong menolong menjaga kebersihan sekolah. Selain di rumah dan di sekolah, kita juga menghabiskan waktu kita di lingkungan masyarakat. Dan di masyarakat inilah juga terjadi tolong-menolong antara satu sama lain. Adapun contoh tolong-menolong di lingkungan masyarakat, yang pertama, menolong tetangga yang kurang mampu. Yang kedua, menolong tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang punya hajat. Dan yang keempat,
aktif dalam kegiatan bergotong royong di masyarakat, seperti membersihkan sampah dan membuat pos siskamling. Anak-anakku yang soleh dan yang solihah, perilaku tolong-menolong harus dilakukan oleh setiap muslim dalam keseharian, karena selain anjuran dari Allah SWT, banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya, apa saja manfaat kerjasama dalam kehidupan? Marilah kita simak penjelasan berikut. Manfaat tolong-menolong yang pertama adalah disenangi orang lain dan banyak teman. Anak-anakku semuanya, kita tahu bahwa ketika orang lain ditolong oleh orang lain, maka akan terasa terbantu dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu, orang yang membantu akan disenangi oleh orang lain, sehingga menyebabkan banyak teman yang ada pada dirinya. Adapun manfaat tolong-menolong yang kedua adalah bisa menjadi anak soleh. Kita tahu bahwa tolong-menolong dalam kebaikan sangat dianjurkan dan diperintah oleh Allah SWT. Karena kita melaksanakan perintah Allah, maka kita bisa menjadi anak yang soleh. Manfaat tolong-menolong berikutnya adalah mendapat balasan yang lebih baik. Kita tahu bahwa orang yang telah menolong orang lain, maka akan disenangi oleh orang lain, karena pekerjaannya merasa dibantu, sehingga dalam lubuk hatinya ada perasaan ingin membalas dengan hal yang lebih baik pada orang yang membantunya. Manfaat tolong-menolong berikutnya yaitu mendapat balasan surga dari Allah SWT dan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan. Tes 1, 2, 3. Anak-anakku semuanya yang soleh dan solihah, demikian tadi penjelasan tentang tolong-menolong. Selanjutnya, jika ada yang kurang jelas, kalian bisa berdiskusi di kolom komentar atau kalian bisa berdiskusi dengan guru pendidikan agama Islam kalian masing-masing. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, berikutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa paham kalian menyimak penjelasan ini. Selanjutnya, soal-soal yang akan kami berikan, silahkan kalian tulis dan kalian jawab. Selanjutnya, setelah selesai, boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian. Namun, anak-anakku semuanya, jika kalian ingin langsung mengetahui hasilnya, kalian bisa menjawab melalui link pada deskripsi video ini yang tertera di bagian bawah video ini. Silahkan dijawab soal demi soal berikut ini. Selamat mengerjakan.
Demikian tadi evaluasi dari pembelajaran ini. Selanjutnya, soal-soal yang kami berikan tadi setelah selesai kalian kerjakan, boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian. Dan jika kalian ingin langsung mengetahui nilai kalian, silahkan isikan jawaban kalian pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.